Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu tanggal 24 Agustus 2025, saya akan menyampaikan satu tema, Tuhan Yesus yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel itu Tuhan Yesus. Sebetulnya Israel seperti apa yang disebut Israel yang dipulihkan kerajaannya, Israel yang merdeka, Israel yang menang? Saudaraku, apakah kondisi Israel saat ini sudah bisa dikatakan sebagai Israel yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dimaksud murid-murid ketika Tuhan Yesus Kristus hendak naik ke surga? Murid-murid bertanya, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan tidak mau waktu itu, saudaraku. Saudara, apakah saat ini Israel itu sudah memperoleh apa yang tertulis di dalam firman itu? Israel yang merdeka, Israel yang menang, Israel yang dipulihkan kerajaannya oleh Tuhan. Nah, ini kalau dari kacamata jasmani mungkin sudah ya, Israel dianggap sebagai bangsa yang merdeka. Ini dari kacamata jasmani sejak tahun 48. Tetapi dari kacamata rohani, dan ini dari kacamata Tuhan Yesus, saudaraku, dari kacamata Tuhan Yesus saat ini Israel itu belum memperoleh kemerdekaan spiritual. Artinya kerajaan Israel itu belum dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kapan nanti Israel itu kerajaannya dipulihkan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus mengakui bahwa Israel itu merdeka, Israel itu luar biasa, sudah memperoleh janji-janji? Kapan itu, saudaraku? Ini akan terjadi secara bertahap. Sejak nanti Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus, kemudian dimeteraikan sejumlah 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Itu tahap pertama, nanti kerajaan bagi Israel itu dipulihkan. Tahap pertamanya di situ, saudaraku. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian tahap yang terakhir ketika mewarisi Yerusalem baru yang turun dari surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dari sudut pandang Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, Israel itu belum merdeka loh, saudaraku. Israel masih terjajah oleh dosa. Jadi perlu pemulihan kerajaan bagi Israel, dan nanti akan dikerjakan oleh Tuhan secara bertahap pemulihan kerajaan Israel, di mana nanti Tuhan Yesus juga mengakui bahwa Israel itu sudah merdeka dari dosa-dosa. Itu Israel yang seperti apa? Israel yang merdeka, Israel yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Ini patut saudara perhatikan baik-baik. Jadi Israel yang dipulihkan kerajaannya, Israel yang menang, Israel yang memperoleh kejayaan, itu adalah Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Israel belum terima Tuhan Yesus Kristus, itu artinya Israel kerajaannya belum dipulihkan. Saudaraku, jadi kapan Tuhan Yesus mengakui Israel itu sebagai satu kerajaan yang sudah dipulihkan atau dalam tanda kutip merdeka, saudaraku? Tentulah setelah Israel terima Tuhan Yesus dan terjadi pertobatan massal di sana. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Jadi itu Israel yang dipulihkan oleh Tuhan. Itu adalah Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, secara lahiriah, secara fisik mungkin telah merdeka Israel, saudaraku.
Dan itu kita bisa melihat secara negara merdeka 14 Mei 1948. Tetapi secara fisik, secara spiritual, di hadapan mata Tuhan Yesus Kristus, itu Israel itu belum dipulihkan kerajaannya, saudaraku. Dan nanti akan dipulihkan ketika Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan dimulai dengan kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 4. Jadi yang diinginkan Tuhan Yesus itu tentunya adalah Israel yang bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus dan dimeteraikan. Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Bukan Israel seperti Israel yang dahulu, seperti Israel yang menolak Tuhan Yesus Kristus dengan adat istiadat Yahudinya yang kental. Saudara, maka di dalam kegerakan Buddha Putih yang kita kerjakan, saudaraku, kita melawat Israel, kita mencanangkan satu pemberitaan bahwa Israel itu harus menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita juga sudah mengerjakan hal tersebut. Kita datang ke Israel untuk doa pemeteraian supaya bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi yang diinginkan Tuhan Yesus itu tentunya adalah Israel yang bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus dan dimeteraikan, bukan seperti Israel yang melawan Tuhan Yesus Kristus. Seperti ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah, itu bangsa Israel, bangsa Yahudi itu menolak. Bahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu ditentang. Saudara, untuk memulihkan kerajaan bagi Israel ini, Tuhan akan melancarkan peperangan spiritual. Ini garis bawahi lagi. Jadi untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, supaya apa? Bukan Israel Raya yang dimaksud oleh Perdana Menteri yang sekarang itu mau memperluas wilayahnya, bukan itu, saudaraku. Tetapi Israel yang diberkati Tuhan, Israel yang kerajaannya dipulihkan oleh Tuhan, itu adalah Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Dan dimulai dengan kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, itu apa, saudaraku? Israel yang merdeka, Israel yang dipulihkan, itu apa? Israel yang menerima Tuhan Yesus. Untuk melakukan itu, Tuhan akan melancarkan peperangan spiritual. Ini bukan perang dengan tank, bukan perang dengan nuklir, bukan perang dengan rudal, bukan perang dengan David Sling dengan pencegat rudal itu, saudaraku, bukan. Tetapi peperangan spiritual, dan dikenal orang peperangan itu sebagai tulah akhir zaman. Kalau pada zaman Israel dahulu dimerdekakan dari penjajahan, dari perbudakan di tanah Mesir, maka Tuhan mengadakan 10 tulah. Dan 10 tulah itu, saudaraku, tidak bisa ditolak, baik oleh Fir'aun, oleh para pejabat kerajaan Fir'aun, para penyihir, saudaraku, bahkan juga oleh orang Israel sendiri. Tulah itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah, karena itu keputusan Tuhan. Dan itu sebagai satu alat peperangan spiritual untuk memenangkan Israel. Nah, pada saat itu kan bangsa Israel tidak menggunakan senjata, saudaraku. Yang berperang itu Tuhan sendiri. Ini peperangan spiritual Tuhan. Jadi 10 tulah di Mesir itu merupakan bentuk peperangan spiritual yang disebut orang dengan istilah sebagai 10 tulah. Jadi, saudara, senjata Tuhan
itu bukan peluru, saudaraku. Senjata Tuhan juga bukan granat. Senjata Tuhan juga bukan pesawat canggih Sukhoi, bukan, saudaraku. Atau F-22 Raptor, atau bahkan yang canggih itu F-35, atau mungkin yang seperti siluman itu B-2 Spirit. Senjata Tuhan bukan itu, atau bahkan senjata nuklir. Senjata Tuhan bukan itu, tetapi senjata Tuhan di dalam memenangkan Israel itu disebut sebagai tulah. Tuhan mengadakan 10 tulah di Mesir itu bukan tanpa maksud, tetapi untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir. Saudaraku, itulah senjata Tuhan. Jadi senjata Tuhan itu, saya ulangi lagi, bukan peluru, bukan granat, bukan bom, bukan tank, bukan bazooka, bukan nuklir, tetapi kekuatan alam raya yang disebut orang adalah tulah. Seperti ketika Tuhan menulahi Mesir dan memerdekakan Israel dari perbudakan di Mesir. Saya kasih tahu saudara bahwa yang namanya tulah itu tidak bisa ditolak oleh bangsa Mesir sekalipun, oleh Fir'aun sekalipun, oleh pejabat-pejabat kerajaan Mesir sekalipun, oleh ahli-ahli sihir di Mesir sekalipun, tidak bisa ditolak. Bahkan oleh orang Israel sendiri juga tidak bisa ditolak. Jadi ketika Tuhan melalui Musa menyatakan tulah pertama air menjadi darah, itu Miriam itu nggak boleh menolak. Aku tolak. Mungkin ada ya orang sekarang itu berdoa seperti itu, gayanya menolak bencana, saudaraku. Miriam itu nggak bisa nolak, saudaraku. Bahkan keluarga besar Israel itu juga nggak bisa nolak 10 tulah itu. Nah, di akhir zaman saya beritahu saudara, di dalam rangka Tuhan itu membuat Israel dimerdekakan, Tuhan itu akan meluncurkan peperangan rohani yang disebut dengan 21 tulah akhir zaman. 21 tulah akhir zaman itu berwujud 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. 7 meterai itu berasal dari Roh Kudus, 7 sangkakala itu berasal dari Tuhan Yesus, dan 7 bokor murka Allah itu berasal dari Allah Bapa. Saudaraku, jadi 21 tulah akhir zaman ini pun tidak bisa ditolak oleh orang Kristen akhir zaman. Oleh dunia pun nggak bisa ditolak. Saudara, jangankan kok menahan atau menolak tulah. Saudara ingat tidak ketika wabah melanda tahun 2021, 2022, banyak yang gaya-gaya nolak dalam nama Yesus. Enggak, saudaraku, enggak bisa. Karena Tuhan punya maksud dengan segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Tuhan tuh punya maksud. Kalau ada gunung meletus, Tuhan punya maksud. Ada gempa besar terjadi, Tuhan punya maksud. Nah, ketika di akhir zaman ini Tuhan akan memenuhi janjinya memulihkan kerajaan bagi Israel, maka Tuhan akan meluncurkan 21 tulah akhir zaman. Itulah peperangan rohaninya Tuhan. Tuhan tidak menggunakan senjata-senjata, pistol, granat, saudaraku, pesawat pembom. Oh, bukan, saudaraku. Yang digunakan Tuhan adalah alam raya. Tuhan itu berhak berkuasa mengguncang alam raya ini. Saudara, jadi bukan seperti Israel yang dahulu menolaknya dengan adat istiadat Yahudi. Ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah, maka orang-orang Yahudi itu menantang Yesus. Orang-orang Yahudi nggak setuju dengan pemahaman Tuhan Yesus. Mereka
tetap dalam prinsip pada bait Allah yang jasmani. Saudaraku, kita akan membaca sekarang Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, dibaca Ibu Tami. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Amin. Saya terangkan lagi. Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Israel yang dipulihkan itu apa maksudnya? Apa Israel yang seperti sekarang ini? Bukan, saudaraku. Tetapi Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada waktu itu, ketika hal ini terjadi, ketika murid-murid itu bertanya, ketika mereka itu berkumpul dan bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, tentu Tuhan jawab, belum mau, saudaraku. Belum mau. Kenapa? Karena pada saat itu yang berkumpul di situ, yang menerima Tuhan Yesus, itu baru murid-murid yang jumlahnya 11, karena yang satu gugur iman, yaitu Yudas, saudaraku. Nah, setelah itu pun bahkan baru 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem. Jadi ketika Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 ini terjadi, ini yang percaya Tuhan Yesus baru sedikit banget, saudaraku. Jadi waktu itu Tuhan masih punya rencana besar. Tuhan belum mau memulihkan kerajaan Israel pada saat itu. Tuhan masih ingin menjangkau kita dari Zaitun liar yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran ini. Nah, waktu itu kan baru 120 orang di atas loteng Yerusalem. Di ayat-ayat selanjutnya bisa saudara selidiki hal itu, saudaraku. Maka Tuhan belum mau. Rencana keselamatan untuk bangsa Zaitun liar juga belum terwujud. Tuhan belum mau, saudaraku. Nah, kapan Tuhan itu mau memulihkan kerajaan Israel? Nanti ketika jumlah dari Zaitun liar dari kita semua sudah penuh, Roma 11 ayat yang ke-25. Kemudian dari bangsa Israel nanti pun akan penuh dan menjadi tanda 144.000 orang suku keturunan Israel dimeteraikan. Itulah tanda pemulihan kerajaan bagi Israel. Saat ini boleh Israel sudah merdeka secara fisik, tapi secara spiritual akan terjadi lagi, saudaraku, satu pemulihan, satu kemerdekaan yang akan terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Sekarang kita baca Kisah Rasul tadi ayat 6, ayat yang Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, jadi keselamatan itu harus disaksikan dahulu ke Yerusalem, ke seluruh Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria dan seluruh ujung bumi. Makanya Tuhan belum mau, saudaraku. Ayo terus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Jadi bukan Israel yang berfokus pada pembangunan bait Allah yang ketiga, yang saat ini marak diperbincangkan. Bukan itu Israel yang merdeka. Bukan Israel raya. Saudaraku, bukan Israel yang berhasil membangun bait Allah yang ketiga, tetapi Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Israel yang membangun bait Allah rohani. Itulah Israel yang dipulihkan kerajaannya oleh Tuhan Yesus. Jadi yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel itu Tuhan Yesus.
Ini saya serukan kepada saudara-saudara di Israel, yang akan memulihkan engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang engkau tolak 2000 tahun yang lalu. Yang akan memulihkan, yang akan memerdekakan secara sempurna bangsa Israel itu Tuhan Yesus Kristus. Maka terimalah Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi Israel yang dipulihkan, kerajaan Israel yang dipulihkan, merdeka secara jasmani maupun rohani, itu bukan Israel yang berfokus pada pendirian bait Allah yang ketiga, tetapi Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Ini Israel yang betul-betul dipulihkan oleh Tuhan, seperti Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 tadi, saudaraku. Sekarang kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Terus Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Terus Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Terus Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. amin. Jadi mengapa Tuhan Yesus itu belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel seperti permintaan murid-murid di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, saudaraku? Karena Tuhan masih punya rencana, saudaraku. Rencana untuk kita, untuk semua bangsa, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nanti ketika itu sudah genap, seperti Roma 11 ayat 25, maka kemudian Israel akan dijangkau kembali, dan pada saat itulah Israel dipulihkan dengan tanda ada pertobatan besar. 144.000 suku keturunan Israel menerima Tuhan Yesus. Itulah Israel yang merdeka, itulah Israel yang dipulihkan, itulah kerajaan Israel yang dipulihkan. Berawal dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4. Nanti semakin meningkat di dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan akhirnya mewarisi Yerusalem baru. Saudara, di Yehuda dan Israel sendiri yang percaya pada Tuhan Yesus itu sedikit, saudaraku. Bahkan pada saat Tuhan Yesus Kristus naik, murid-murid meminta, "Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel saat ini?" Pada saat dia naik ke surga, yang melihat hanya beberapa orang. Bahkan ketika Pentakosta terjadi, yang percaya kemudian bertekun menanti-nantikan Roh Kudus di dalam hari raya Pentakosta, itu Alkitab mencatat jumlahnya 120 orang. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-15. Saudaraku, jadi masih sangat sedikit. Tuhan belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Di samping itu, Tuhan masih punya rancangan keselamatan untuk kita, untuk bangsa non-Israel atau Zaitun liar. Ini di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 26. Nah, saya ulangi lagi, di dalam kegerakan Buddha Putih yang saya canangkan dan kita kerjakan, kita itu harus membawa Injil dan kepribadian Injil, atau saya beri tanda kutip, tradisi Injil kepada Israel. Jadi kita harus membawa kepribadian Injil kepada Israel. Jangan malah kita ke Israel untuk ikut-ikutan tradisi Yahudi. Ada Rosh Hashanah, saudara ikut, malah ikut-ikutan mereka, nggak jadi membawa berita Injil. Ada hal-hal lain
pesta pernikahan ala Yahudi. Saudara malah ikut mereka, nggak jadi menginjil. Tradisi sunat orang Yahudi, di mana pada saat sunat itu, saudaraku, ada satu kursi yang disediakan untuk Elia konon, saudaraku. Saudara malah ikut bangga. Waduh, begitu ya ternyata. Kalau saudara ini tim pergerakan, saudara ini dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel, kita justru harus membawa tradisi Injil, membawa Injil yang hidup kepada bangsa Israel, supaya Israel itu menerima Tuhan Yesus. Karena sebelum Israel menerima Tuhan Yesus dan terjadi pertobatan secara massal, itu belum akan terjadi pemulihan kerajaan bagi Israel, ya. Sekarang mungkin secara fisik sudah merdeka, ya, tahun 48 itu, saudaraku. Tapi secara spiritual itu belum, saudaraku. Dari mata Tuhan Yesus belum. Kapan Israel itu merdeka? Ketika Israel menerima Tuhan Yesus. Dan untuk itu Tuhan akan melancarkan peperangan spiritual. Sekali lagi, perang spiritual. Ini bukan perang nuklir, bukan perang drone, bukan perang rudal, tapi ini perang spiritual. Wujudnya apa? Penghukuman 21 tula akhir zaman. Seperti dahulu Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan di tanah Mesir itu dengan 10 tula. Di akhir zaman, untuk Israel itu menerima Tuhan Yesus, maka akan terjadi 21 malapetaka akhir zaman yang begitu dahsyat. Dan itu disebut juga 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 pokor murka Allah. Itu seperti tula, saudaraku, identik dengan tula, tidak bisa ditolak, saudaraku. Nanti ketika terjadi gempa dahsyat yang menandai persekutuan kudus antara bangsa Israel dan bangsa kafir, antara zaitun asli dan zaitun liar, surga sunyi senyap, kemudian terjadi ledakan besar, gempa dahsyat, saudaraku, itu nggak bisa ditolak, baik oleh bangsa Israel, hamba Tuhan dari sana, ataupun orang dari non-Israel. Mungkin yang mengaku sebagai utusan kemudian menolak. Jangan terjadi air menjadi darah dalam nama Yesus, saudaraku. Nggak bisa ditolak begitu, saudaraku. Karena tulah pertama itu, kalau saudara membaca juga dahsyat. Wujudnya itu kegerakan kuda putih. Itu nggak bisa ditolak juga, saudaraku. Bahkan sudah dicanangkan, sudah dikerjakan. Kalau ada yang bilang, wah itu kegerakannya setan, siapa bilang? Kita ini membawa Injil kepada Israel, saudaraku. Kita membawa Roh Kudus kepada Israel, supaya Israel itu menerima Tuhan Yesus, kemudian dimeteraikan. Kemudian ada yang bilang lagi, wah meterai kedua, meterai ketiga. Meterai kedua itu kan isinya hilangnya damai sejahtera, itu pasti setan. Oh bukan, saudaraku, itu pelaksananya hamba-hamba Tuhan. Meterai keempat, terjadi perang yang memakan tempat seperempat wilayah bumi. Orang bilang, oh itu setan. Bukan, saudaraku, itu perintah dari dalam bait suci. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6, bacaan, saudaraku, kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8, yang memerintahkan kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu, itu adalah makhluk dari bait suci Allah yang ditulis dalam Wahyu pasal 4 ayat 7. Penampilan Tuhan Yesus sebagai raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia, dan sebagai anak Allah, itu yang memerintah. Jadi tulah itu nggak bisa ditolak. Kalau pengikut-pengikut kegerakan itu melihat bencana, saudaraku, itu dicontohkan, nggak boleh kemudian menghujat, menolak, saudaraku. Mereka akan ngerti kenapa peristiwa-peristiwa besar, kenapa bencana-bencana, kenapa gempa besar, kenapa tsunami terjadi, kenapa peperangan terjadi. Itu akan tahu, saudaraku. Penyebabnya adalah karena Tuhan sedang melakukan peperangan rohani untuk menyelamatkan Israel di akhir zaman, supaya Israel itu
dipulihkan kerajaannya, seperti Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 tadi. Jadi untuk tujuan itulah Tuhan itu mengadakan 21 tulah di akhir zaman, seperti ketika Tuhan menyelamatkan Israel dari cengkeraman perbudakan di tanah Mesir dahulu. 10 tulah itu nggak bisa ditolak oleh Fir'aun, oleh pembantu Fir'aun, oleh tukang-tukang sihir, nggak bisa. Demikian pula 21 malapetaka akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor, itu nggak bisa ditolak oleh presiden manapun di dunia ini, tidak bisa ditolak oleh pendeta manapun di dunia ini, karena itu ketetapan Tuhan yang akan dikerjakannya di akhir zaman. Malah meskipun bengong-bengong, berok-berok, saudaraku, teriak, tolak gempa. Kalau Tuhan menghendaki gempa, ya gempa, saudaraku. Karena itu keadilan Tuhan yang sedang berjalan. Tolak tsunami, sampai suaranya habis serak-serak, saudaraku. Nggak bisa, saudaraku. Kalau keadilan Tuhan sedang berjalan melalui 21 malapetaka akhir zaman, itu nggak bisa ditolak. Karena itu rencana Tuhan untuk pemulihan kerajaan Israel di akhir zaman yang mulai dikerjakan oleh Tuhan. Jadi dalam kegerakan Kuda Putih, kita harus membawa api Injil ke Israel. Jangan kita malah ikut-ikutan bangsa Israel. Orasi dong Injil kita ke Israel, saudaraku, malah diceramai Taurat. Gitu ya, tertarik banget. Oh iya toh, oh domblong gitu. Oh gitu toh, saudaraku. Kita harus beritahu pada mereka bahwa apa yang tertulis di dalam Taurat itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka nggak ngerti sampai sekarang, sehingga mereka melakukan sesuatu yang sia-sia. Doa di tembok ratapan itu sia-sia, saudaraku, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sia-sia bukan seperti itu doa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Itu tradisi Yahudi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti saya sampaikan, ada yang mengajak, ayo Pak Pendeta, kita selipkan kertas ke tembok ratapan. Saya nggak mau, saudaraku, nggak mau, nggak gitu caranya orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus itu berdoa. Kita harus membawa api Injil, kepribadian Injil. Kita harus membawa Injil yang hidup itu kepada Israel. Bene apa toh, saudaraku? Bene Israel itu ngerti bahwa apa yang didambakan selama ini, yang diolah-alik, dibuka di dalam kitab Taurat itu sesungguhnya sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu api yang kita bawa ke Israel. Jangan kita malah ikut-ikutan mereka. Mereka ingin bangun bait suci ketiga. Wah, terus saudara itu, wah iya ya, nanti kalau dibangun bait suci Allah hebat sekali ya. Ayo kita dukung 20 miliar, saudaraku. Kita dukung emas 5 kilogram. Saudara malah melakukan sesuatu yang salah, rasi dong Injil Israel. Nah, saudara, senjatanya apa? Senjatanya 21 tulah akhir zaman itu. Itulah sebabnya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut ketujuh bintang, ketujuh malaikat sidang, ketujuh guru, itu dilengkapi oleh Tuhan dengan kekuatan nubuatan yang begitu dahsyat dan tidak bisa ditolak. Meskipun ditolak sambil berok-berok sampai suaranya serak-serak entek, saudaraku, nggak akan bisa. Karena 21 tulah akhir zaman itu adalah keputusan Tuhan di akhir zaman untuk menyelamatkan Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat berita-berita tentang orang-orang Yahudi yang pulang dari berbagai penjuru bumi, pulang dari Amerika ke Israel, pulang dari India, karena konon banyak keturunan Israel yang ada di India, pulang dari Afrika ke Israel. Lihat dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya membangun bait Allah yang ketiga, ya mereka sedang menggenapi sesuatu yang negatif. Tapi kalau mereka pulang ke Israel untuk mengajak bangsa Israel itu percaya Tuhan Yesus, itu kegenapan dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Saudara, kita jangan ikut-ikutan kembali kepada
cara-cara adat istiadat Yahudi, kita harus membawa api Injil, kita harus membawa ilmu Injil, kita harus membawa kekuatan Injil itu kepada Israel. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23 dibaca Ibu Tami. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Kolose 2 Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ya, jadi adat istiadat Yahudi sampai saat ini mereka masih memelihara tentang makanan, minuman, yang boleh, yang tidak boleh, tentang hari raya, tentang bulan baru, tentang Sabat. Saudaraku, mereka masih berkutat di situ seperti apa yang diajarkan kepada Musa. Mereka nggak ngerti bahwa itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau saudara kembali malah ikut-ikutan sama Israel lagi dengan adat istiadat Yahudi, saudara ora sido ke gerakan kuda putih. Saudara malah kalah ngelmu. Saudaraku, makanya di dalam satu surat dikatakan engkau harus berdai intang yang keras sehingga bisa mengukirkan satu ilmu, mengukirkan Injil itu kepada bangsa Israel. Kau harus berdai intang. Ayatnya sedikit lupa itu ya, Yesaya apa Yeremia apa Yeskiel itu. Ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Iya, wujudnya itu Kristus yang kita beritakan kepada bangsa Israel. Terus, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Amin. Ini ada, saudaraku, bukan hanya di Israel tuh orang yang seolah-olah itu pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Weh, saiki wis sangkakala yang ke-6. Wah, bulan September Reja. Belum, saudaraku. Ada yang ngomong begitu? Ada yang bertanya itu bulan September Reja? Tidak. Ayo, kita akan bersama-sama melihat. Tidak, saudaraku. Belum. Masih ada rencana Tuhan yang harus dikerjakan. 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Terus, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ya, jadi bangsa Israel itu seperti itu ya, saudaraku. Karena mata hati mereka itu belum terbuka untuk Kristus, mereka masih diperbudak oleh rupa-rupa peraturan yang seolah-olah itu bijaksana. Terus 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Terus peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Saudaraku, jadi ketika nanti Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel adalah ketika Israel itu menerima Tuhan Yesus. Sekali lagi, apa yang dimaksud di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, ketika Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel adalah ketika Israel itu menerima Tuhan Yesus. Saudaraku, nanti itu akan dilaksanakan secara nyata di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian berproses hingga mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Kemudian hingga berproses lagi akhirnya mewarisi langit baru dan bumi baru di Wahyu pasal yang ke-21. Nah, saudara, untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, supaya Israel itu nampa Tuhan Yesus, saudaraku, menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, maka Tuhan bekerja keras seperti ketika membebaskan Israel
dari perbudakan di Mesir. Kita akan membaca Keluaran pasal 7, Keluaran pasal 7 ayat 4 sampai 7. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Amin. Jadi Tuhan akan mendatangkan tangannya sendiri berperang kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku. Pasukan Tuhan itu, saudaraku, bisa nggak kelihatan, saudaraku, bisa berwujud malaikat dari tanah Mesir dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini yang kita kenal dengan 10 tulah. 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ayat 6. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Ya, amin. Cukup, saudaraku. Jadi ketika Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir, maka Tuhan mengadakan 10 tulah. Ketika Tuhan hendak memulihkan kerajaan bagi Israel di akhir zaman, sesuai permintaan murid-murid di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, maka Tuhan juga meluncurkan 21 malapetaka besar di akhir zaman yang tidak bisa ditolak. Pada zaman Musa, Israel dilepaskan, maka 10 tulah itu memerdekakan Israel. 10 tulah diantaranya ini sudah hafal sejak sekolah minggu ya mungkin. Yang pertama itu air menjadi darah, Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Kemudian yang kedua tulah katak, Keluaran pasal 7, bisa saudara baca sendiri. Kemudian tulah nyamuk, Keluaran pasal 8. Kemudian lalat pikat, ini juga Keluaran pasal 8. Kemudian wabah sampar pada ternak, ini Keluaran pasal 9. Kemudian bisul, Keluaran pasal 9. Kemudian hujan es bercampur api, ini Keluaran pasal 9. Kemudian tulah belalang, kemudian tulah kegelapan, kemudian yang terakhir tulah kematian anak sulung, itu Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 12. Jadi saudaraku, tulah di Mesir itu sebuah bencana yang ditetapkan dan diputuskan Tuhan dan tidak bisa ditolak oleh Harun, oleh Miriam, ataupun bahkan Yosua. Andai kata Yosua sudah besar saat itu. Pada waktu berangkat mengungsi itu Yosua belum besar ya saudaraku, kurang lebih 30 tahun lah begitu saudaraku. Jadi Yosua belum besar waktu itu, tapi Musa sudah 80 tahun ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara di akhir zaman, dalam rangka Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel, maka Tuhan akan meluncurkan 21 tulah yang disebut dengan 7 meterai, Wahyu pasal 6 dan pasal 7, 7 sangkakala, Wahyu pasal 8 sampai 9, kemudian 7 cawan murka Allah, Wahyu pasal 15 sampai 18. 21 malapetaka akhir zaman itu juga merupakan keputusan dan ketetapan Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh presiden manapun, oleh raja manapun, oleh hamba Tuhan manapun, nggak bisa. Karena itu keputusan dan ketetapan Tuhan. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor, itu ketetapan dan keputusan Tuhan yang tidak bisa ditolak. Meskipun orang menolak sambil bengok-bengok suaranya sampai ibaratnya begitu habis serak-serak entek, tidak akan bisa menolak tsunami, nggak bisa saudaraku. Kalau itu sudah ditetapkan Tuhan, ya jadi. Tapi hikmahnya apa? Berbagai macam bencana itu terjadi justru untuk menyelamatkan orang-orang beriman, orang-orang percaya. Makanya saudara sebagai bagian dari orang percaya jangan takut kalau melihat bencana. Saudara harus berseru seperti pengikut-pengikut kegerakan, pengikut-pengikut orang-orang yang menang di akhir zaman. Kalau melihat bencana mereka itu berseru, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Wahyu pasal 15 seperti itu. Orang jerit-jerit ketakutan,
Oh tidak, saudaraku. Tapi orang-orang pemenang itu kalau melihat bencana, mereka akan berseru, besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalan. Itu jalan Tuhan ya saudaraku. 21 malapetaka meskipun itu mengerikan, jalan Tuhan itu. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya itu kadang nggak enak kalau mau nyampaikan ini kepada jemaat. Oh, jangan-jangan nanti jemaat itu jadi nggak senang. Tapi harus saya sampaikan saudaraku, supaya ngerti kalau keputusan dan ketetapan Tuhan itu nggak bisa dilawan. Saudaraku, saya pengen nahan sebetulnya ini saudaraku, untuk tidak menyampaikan pada saudara. Tapi roh ini mendesak, sampaikan, jangan takut. Ya kalau dulu saya pernah ketika perintisan saudaraku, kalau negur jemaat itu ada takut kadang itu saudaraku. Takut nanti jangan-jangan kan jemaat ini jemaat paling berduit lah begitu saudaraku. Jangan-jangan nanti nggak persembahan lagi. Kemudian kalau salah itu nggak langsung saya tegur, saya sedikit-sedikit negurnya itu saudaraku. Kalau sekarang saya diajari Roh Kudus, sampaikan kebenaran. Jangan takut orang kaya, jangan takut orang berpangkat, jangan takut orang yang tidak paham. Sampaikan kebenaran. Maka yang menyertaimu itu Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa. Musa tidak kekurangan apapun saudaraku, membawa bangsa Israel itu mengungsi ke padang belantara, tidak kekurangan saudaraku. Dulu pernah saya takut ya, saya jujur dahulu pernah takut kalau ngomong kebenaran itu jangan-jangan nanti jemaat itu ngambek, kemudian nggak mau persembahan. Sekarang saudaraku, kalau salah saya sampaikan itu salah. Kalau saya tegur, harus saya tegur. Kalau saya sampaikan firman, saya sampaikan. Karena yang beserta saya itu tangan Tuhan yang dahsyat. Kalau dilawan ya malah berbahaya. Saudaraku, jadi tidak perlu takut untuk menyampaikan kebenaran. Jadi 21 malapetaka akhir zaman itu juga merupakan keputusan dan ketetapan Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh raja manapun, presiden manapun, hamba Tuhan manapun, nggak bisa nolak 21 malapetaka akhir zaman. Begitu mengerikan sampai-sampai orang menjadi alergi kadang kalau membaca kitab Wahyu. Bahkan pelayan-pelayan palsu, nah ini orang yang mengaku pelayan Tuhan tetapi palsu, itu akan menghindari kalau menyampaikan perihal bencana, saudaraku. Bahkan menolaknya, dipikir 21 tulah itu dari iblis. Padahal seluruh perintah penghukuman 21 malapetaka itu semua muncul dari dalam bait Allah. Seperti halnya 10 tulah di Mesir. Itulah yang disebut dengan prosedur di dalam kitab Wahyu. Memang menyampaikan wahyu Kristus itu pedih, saudaraku. Ada perasaan jangan-jangan menyakiti si dia itu yang sudah baik padamu. Oh, kalau untuk menyampaikan kebenaran nggak perlu kita sungkan, saudaraku. Sampaikan, tetapi mesti tetap dikatakan. Musa itu ketika meluncurkan 10 tulah atas perintah Tuhan itu pun sebetulnya hatinya agak nggak tega pada orang-orang Mesir yang dulu merupakan tempat dia dibesarkan kan di sana, saudaraku. Teman-temannya ya banyak di sana. Sebetulnya nggak begitu tega, tapi karena firman Tuhan akhirnya sampaikan juga 10 tulah itu. Saudaraku, beda dengan nabi-nabi palsu, saudaraku, utusan-utusan palsu. Mereka itu berbicara untuk menghibur. Jadi sebetulnya dari atas ini, saudaraku, dari Roh Kudus, dari firman itu ngomong mau ada bencana. Tetapi nabi palsu itu nggak mau ngomong itu. Yang diomongkan berkat. Mau nggak apa-apa, kamu itu akan diberkati meskipun banyak dosa dan tidak bertobat. Kisah di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 menceritakan seperti itu. Nabi-nabi palsu itu, mereka itu berbicara untuk menghibur, bukan untuk menyelamatkan umat. Waspada makanya saudaraku. Saudara, berulang kali saya itu memohon Tuhan berikan kepada saya ini
roh humor sedikit begitu loh supaya bisa menghibur. Tapi justru bolak-balik juga Tuhan Roh Kudus nyatakan, justru karena kamu nggak bisa pura-pura, aku pakai kamu, ya saya sampaikan apa adanya, saudaraku. Jadi nabi-nabi palsu itu mereka berbicara untuk menghibur, bukan untuk menyelamatkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang khotbah lucu-lucu, tidak ada teguran, tidak ada pembentukan karakter, koreksi dosa-dosa, nggak ada. Khotbahnya lucu-lucu, waspada saudaraku. Jangan-jangan itu khotbah menghibur, bukan menyelamatkan. Kita akan baca kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 1 dan seterusnya, ini ayat terakhir ya. Jadi 21 tulah itu oleh nabi-nabi palsu ini malah ditolak. Karena mereka menghibur, pekerjaannya itu menghibur. Saudaraku, bukan menyelamatkan tapi menghibur, ngeyem-yemi meskipun orang berdosa. Kita akan baca Yeremia pasal 23 ayat 1 dan selanjutnya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserah. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Terus? Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Terus? Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Langsung ayat 9. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Terus? Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. 11. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. 13. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Ya. Para nabi Samaria itu Israel Utara ya saudaraku. Ini ada yang tidak pantas, mereka bernubuat demi Baal untuk menyesatkan umat Israel. Kemudian ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Amin. Kemudian di Yehuda, di Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina, mereka berkelakuan tidak jujur, mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi utusan-utusan palsu, nabi-nabi palsu itu menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum beracun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas fasikan ke seluruh negeri. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu.
Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, Ya. bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Terus, Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. terus, Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. amin. Sesungguhnya yang datang dari bait Allah, kalau di sini disebut sebagai dewan musyawarah, dari mulut Tuhan, dari atas tabut perjanjian, itu perintahnya, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Tetapi nabi palsu itu nggak ngomong seperti itu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini kata nabi palsu. Nggak ada tula-tula, ayo kita tolak saja. Saudaraku, padahal keputusan dari dewan musyawarah itu dikatakan di dalam ayat ini loh, saudaraku. Keputusan dari bait suci Allah itu memutuskan yang diutus itu, saudaraku, akan ada badai Tuhan, angin badai Tuhan, kehangatan murka yang akan menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Itu yang keluar dari mulut Tuhan. Tapi nabi-nabi palsu ngomongnya lain. Oh, enggak apa-apa, kamu akan selamat, kamu akan damai sejahtera di kota, kamu akan damai sejahtera, kamu akan baik-baik saja. Padahal dari mulut Tuhan itu sedang memberikan satu peringatan, akan ada angin puting beliung, badai Tuhan yang segera menghantam bumi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Saudaraku, nah itu yang tidak dipahami. 20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Iya, pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Terus, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Terus? Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. amin. Ya, banyak orang itu menjadi semacam komentator, ya, saudaraku. Kalau ada perang di Timur Tengah, Israel berkecamuk perang dengan Iran, komentar, saudara, kemudian mengkaitkan dengan kitab Wahyu, saudaraku. Komentator, saudaraku. Apa yang terjadi saat ini dicocok-cocok nih, kemudian sama kitab Wahyu, saudaraku. Nah, kalau Nabi Tuhan itu mengatakan ke depan, saudaraku, bukan komentator, saudaraku, tetapi menyatakan segala sesuatu ke depan. Bahaya apa yang akan menimpa umat Tuhan, itu yang disampaikan oleh gembala yang baik. Bahaya apa yang akan mengintai domba-domba di akhir zaman, itu yang disampaikan gembala. Tetapi yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu hiburan, lucu-lucu kabeh, khotbah lucu-lucu kabeh. Sehingga nggak ada 1 menit pun waktu untuk bisa nggak tertawa, ketawa-ketawa terus. Itu rupanya hiburan dunia, hiburan-hiburan dari nabi-nabi palsu yang tidak pernah memperingatkan domba-dombanya. Dari atas, dari firman, dari atas tutupan grafirat itu ngomongnya, lihatlah angin badai Tuhan, angin puting beliung akan turun. Tetapi nabi-nabi palsu itu ngomong, enggak, kamu akan damai sejahtera, kamu akan baik-baik saja. Mari kita tolak tulah-tulah itu, saudaraku. Ya, begitulah nabi-nabi palsu di akhir zaman. Padahal gembala yang baik itu justru harus menegur, mengarahkan domba-dombanya. Saudara, domba itu nggak punya senjata, saudaraku. Maka kalau saudara adalah
domba-domba dari kegerakan kitab Wahyu, senjata saudara itu apa? Domba itu larinya nggak kenceng juga, saudaraku. Mungkin saudara kejar bisa ketangkep. Domba itu juga tanduknya biasanya nggak ke depan, saudaraku, tapi melengkung ke belakang, sehingga kalau menanduk itu nggak begitu sakit. Nggak, hampir-hampir nggak punya senjata. Beda seperti harimau itu kan punya cakar, punya taring. Domba nggak punya taring untuk menggigit, nggak punya cakar untuk membela diri. Domba itu senjatanya apa? Telinga, saudaraku. Telinganya yang tajam, mendengarkan gembala. Dari penggembalaan kegerakan akhir zaman menyatakan demikian. Di akhir zaman akan ada berbagai macam bencana. 21 tulah engkau harus siap-siap waspada. Engkau akan diselamatkan. Domba itu punyanya telinga, sehingga kepada 7 jemaat itu dikatakan, kalau engkau punya telinga, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Domba itu senjatanya telinga. Kalau dia taat kepada Roh Kudus, kepada penggembalaan firman Tuhan yang benar, bukan penggembalaan nabi palsu, maka saudara akan diselamatkan seperti jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Domba itu nggak punya alat pertahanan diri. Saudaraku, makanya satu-satunya alat pertahanan dirinya adalah mendengar suara gembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi lewat pemberitaan kali ini saya menyampaikan satu teguran. Kiranya saudara mendengarkan, meskipun pemberitaan dari kegerakan kuda putih, dari kegerakan kitab Wahyu itu kadang pedas, tapi itu menyelamatkan. Gembala yang baik itu tidak akan menuntun dombanya pada jalan yang lurus tapi ujungnya jurang. Saya mendengar satu ilustrasi, ya saudaraku, gembala-gembala di Israel itu kalau membawa dombanya dari atas gunung itu tidak langsung kepada jalan yang lurus begitu, enggak, sehingga turunnya cepat, tetapi dibuat berkelok-kelok supaya apa? Dombanya itu aman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai domba-domba yang tergembala seperti jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, kita hendaknya dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat sampai 7 kali. Itulah senjatanya domba-domba, anak domba Allah. Bahkan yang nanti di akhir zaman akan masuk di dalam satu acara pesta perjamuan malam kawin anak domba. Domba-domba, senjatanya itu adalah telinganya yang tajam, mendengarkan gembala. Tentunya bukan nabi palsu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati